Oke, Duo RR atau Redmi dan Realme baru aja ngelarin perilisan smartphone mid-range jagoan mereka masing-masing. Redmi dengan Note 10 series dan Realme dengan Realme X series. Tapi sayangnya nggak semua orang punya cukup uang buat beli kedua smartphone tersebut. Apalagi kalau harapannya punya smartphone terjangkau di bawah 2 juta yang performanya kencang termasuk bisa diajak ngegame. Sebenarnya pilihan ada di Poco M3 atau Redmi 9T yang secara keseluruhan cukup bagus di kelas harganya. Tapi sayangnya kurang pas buat user yang kejar performa. Nah, beda sama si Narzo 30E ini. Hampir 2 bulan saya pakai, ternyata pemilihan chipsetnya cukup pas banget dengan harga yang murah, tapi bisa kasih performa yang hampir mepet ke mid-range di harga 2 jutaan. Langsung aja ini dia cerita user experience 2 bulan dari Realme Narzo 30A. Oke, resep bikin smartphone murah itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya. At least brandnya harus fokus ke satu poin yang mau dijual aja dan tentu aja ngorbanin poin lain yang dirasa kurang dibutuhin. Realme Narzo 30A ini bisa jadi contoh seperti itu. Bodi dari smartphone ini emang full dari plastik, tapi finishing dan build quality-nya termasuk bagus. Desainnya emang balik lagi ke selera masing-masing, tapi saya suka usaha Realme yang udah kasih dua tekstur berbeda di bagian backdoornya. Termasuk desain kotak kamera belakangnya, apalagi warna varian biru yang agak kehijauannya cukup kelihatan premium dan ceria. Portnya juga udah USB Type-C, sayangnya speakernya masih single mono, jadi sedikit ketinggalan sama Poco M3 atau Redmi 9T. Untuk bobot dan handlingnya masih wajar di tangan dengan 205 gram. Nggak perlu adaptasi lebih dengan dimensi fisik dari smartphone ini. Pakai dua tangan atau satu tangan masih sangat memungkinkan selama tangan kalian nggak terlalu kecil. Fingerprint scanner di belakangnya sebenarnya cepat dan juga akurat nih, cuma karena udah lama banget nggak pakai fingerprint model kayak gini, saya lebih sering pakai double tap dan face unlocknya yang ternyata juga cepet banget dan bikin saya jarang neken tombol power. Lanjut di bagian layar, ini pasti banyak haters yang bakalan ngebully karena layar Narzo 30A ini cuma beresolusi HD Plus aja, sementara kompetitornya udah pakai Full HD Plus. Oke, jangan negatif dulu karena di bagian ini Realme cukup cerdik dengan kasih layar ideal 6,5 inci dengan brightness peak sampai 570 nits. Dimana rata-rata layar smartphone di kelas ini biasanya cuma di angka 400-an nits. Nah, resep ini sukses bikin layar Narzo 30A tetap enak buat dilihat, pixel-pixel di ikonnya masih kelihatan tajam dan juga detail. Termasuk kalau dipakai di terik sinar matahari masih cukup kelihatan. Dipakai buat nonton YouTube juga udah support playback 1080p atau Full HD dengan saturasi warna yang tetap kelihatan vibrant dan sama sekali nggak nurunin kenyamanan menikmati konten. Termasuk kamera depan water dropnya, sayangnya kalau buat streaming kayak Netflix, wideband security-nya cuma bisa mentok di L3 aja. Oh ya, sedikit tambahan untuk bezel dagunya masih cukup tebal kayak smartphone entry level pada umumnya. Tapi yang cukup bikin kaget ternyata responsivitas layar sentuhnya di atas rata-rata smartphone sekelasnya. Padahal kita udah tahu ya kalau Realme jadi salah satu brand yang paling sering dikomplain soal layar. Narzo 30A ini cukup gesit merespon sentuhan jari bahkan di area ujung bezel, di mana kadang-kadang smartphone lain banyak yang mengalami delay yang cukup terasa. Hal ini tentu aja bagus karena bakal maksimalin pemakaian harian maupun dipakai buat gaming. UI yang dipakai di Narzo 30A ini adalah Realme UI versi 1.0 dengan basis Android 10 yang udah dapat satu kali software update. Secara overall tampilan UI-nya saya cukup suka karena ringan dan juga cukup smooth. Bintang utama dari Narzo 30A ini adalah MediaTek Helio G85 yang dikasih RAM 4GB dan storage 64GB. Udah lebih dari cukup buat smartphone yang harganya di bawah 2 juta. Pemakaian ringan, sekedar sosmed dan browsing sampai untuk multitasking, semuanya lancar-lancar aja selama saya pakai. Soal smoothness, kinerja chipset emang terasa lebih ringan berkat beban grafis di layar SD Plus-nya. Kalau kita tes pakai Antutu benchmark, skornya nyaris 220.000 poin. Angka ini mirip sama chipset populernya Qualcomm yaitu Snapdragon 712 yang dulu populer banget di zamannya. Ngomongin soal jenis memori, Narzo 30A emang masih pakai eMMC, nggak kayak kompetitornya yang udah pakai UFS seri 2. Tapi setelah saya bandingin secara angka maupun di pemakaian, sebenarnya nggak terlalu signifikan berbeda. Balik lagi, Helio G85 mengambil peranan vital untuk performa smartphone ini. Beda ceritanya kalau dibandingin sama UFS 3 series yang biasanya ada di smartphone high-end. Tentunya eMMC bisa kalah telak.
Banyak yang mungkin belum tahu kalau Realme UI punya fitur Performance Mode untuk memaksimalkan kinerja chipset dan GPU. Kita bisa aktifin mode ini di submenu baterai setting. Penggunaan Performance Mode ini signifikan bisa naikin kinerja smartphone. Misalnya ketika butuh power lebih pas lagi gaming atau juga ketika benchmark. Bisa dilihat perbedaannya ketika jalanin aplikasi CPU throttling. Ketika pakai mode standar, performa maksimal Narzo 30E ada di 81%. Sementara kalau kita aktifin mode performa, hasilnya bisa sampai 99% dan nggak ketemu throttling sama sekali. Angka ini emang sesuai sama real di pemakaian yang cukup smooth dan juga stabil. Nah, kurang afdol rasanya chipset MediaTek Helio G85 nggak dipakai buat dites game berat. Nah, sebelumnya saya udah nyobain main 8 game berat di smartphone ini. Untuk link di video khusus gaming testnya bisa dilihat di link pojok kanan atas atau juga bisa lihat link video di bawah deskripsi. Intinya secara overall Realme Narzo 30E ini sangat rekomendasi buat dipakai ngegame. Selain pakai chipset gaming, baterainya juga jadi perhatian di Narzo 30E ini. Punya kapasitas baterai gede 6000 mAh yang udah dikasih quick charge 18 watt di paket pembeliannya. Smartphone ini mampu bertahan seharian, malah kadang-kadang bisa tembus 2 hari kalau cuma dipakai sosmedan aja tanpa adanya ngegame. Sebagai contoh aja ya, dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 4% aja. Dan kalau kita main PUBG Mobile selama 30 menit turun 3% aja. Yang menurut saya kurang ada di speed chargingnya. Karena charger 18 wattnya ngelawan baterai 6000 mAh. Alhasil ngisi baterainya sampai penuh bisa nyaris 3 jam. Sebuah waktu yang cukup lama buat standar tahun 2021. Sektor kamera sengaja saya taruhnya di akhir video. Bukan berarti kualitas kameranya jelek, tapi kalau kita ngomongin efisiensi, maka kamera jadi salah satu korbannya. Kamera belakang Narzo 30E cuma ada 2. Kamera utama 13 megapiksel dan juga kamera deep sensor 2 megapiksel. Nggak punya lensa ultra wide angle seperti di kompetitornya. Bahkan untuk kamera depannya hanya beresolusi 8 megapiksel aja. Sangat ketinggalan untuk standar tahun 2021. Buat kamera smartphone nggak sampai 2 juta, sebenarnya Narzo 30E ini menurut saya masih bisa bersaing dengan smartphone lain di kelas harga yang sama. Dan kalau kita ketemu port Gcam yang cocok, hasil kameranya lumayan masih bisa di-boost jadi sedikit lebih baik. Terutama buat nge-boost dynamic range dan juga performa di kondisi low light. Buat yang mau APK Gcam-nya bisa cek link downloadnya di video deskripsi. Hasil 11-12 untuk video recordingnya yang juga mentok di 1080p 30 fps untuk kamera depan dan juga kamera belakang. Hasilnya ya kurang lebih sama, standar tapi masih bisa dibilang oke buat kelas di bawah 2 juta. Nah, Realme Narzo 30E ini bisa jadi pilihan yang bagus kalau kalian pengen smartphone yang performanya kenceng, tapi dengan budget yang terbatas. Semua yang ada di smartphone ini menurut saya resepnya udah pas banget buat kasih user experience yang kenceng untuk di bawah harga 2 juta. Tapi balik lagi nggak ada smartphone yang sempurna. Dengan harga yang kompetitif dan chipset yang oke, tentu aja ada beberapa sektor yang harus rela dipangkas. Sebut aja ketiadaan kamera ultra wide angle, desain layarnya yang masih pakai poni water drop, dan resolusinya yang masih SD+. Meski di bagian ini Realme berhasil mengatasinya dengan ngasih brightness peak yang mencapai 570 nits. Oke, itu dia tadi cerita saya soal pemakaian Realme Narzo 30E. Like video ini kalau bermanfaat. Buat yang mau support jangan ragu, langsung aja subscribe channel ini dan follow juga Instagram TeknoZaidi. Sekian dan terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video gadget selanjutnya. Saya Stepian dari channel TeknoZaidi. Pamit.